Selamat siang para mahasiswa kelas LA05. Jadi bukan CS Mat, ada yang dari teknik sipil juga ya. Oke. Oke, kita lanjutkan materinya. Halo. Jadi kalau tadi dua dimensi, ini masih dua dimensi juga ya, tapi dalam koordinat kartesius dan polar ya hubungannya. Halo. Koordinat kartesius, Anda tahu kan X, Y ya. Koordinat polar adalah R, theta, ya kan? Jadi tadi adalah R sama dengan 2 tambah cos 2 tambah cos theta. Jadi dalam R dan theta ya. Kalau kartesius XY, kalau koordinat polar R dan theta. Baik. Seperti tadi juga kosinus rumusnya apa? XPR. Jadi Mas. Kali silang, maka X adalah R kali cos theta. Maka X pangkat 2 berapa? Di pangkat 2 kan? R pangkat 2 R kuadrat, cos pangkat 2 cos kuadrat theta. Ya kan? Jelas ya? Oke. Kemudian demikian enggak sin. Sin theta, perhatikan, YPR. Maka Y adalah garis silang R kali sin theta. Maka Y kuadrat adalah R pangkat 2 R kuadrat sin pangkat 2 sin kuadrat theta. Ini seperti yang tadi ya, sama ya. Kalau dijumlahkan X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadratnya keluar, ya ini dikeluarkan, maka tinggal dalam penjumlahan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat kali 1, betul nggak? Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1, sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran, persamaan lingkaran yang jari-jarinya 1, ya enggak? Ini adalah persamaan lingkaran pusatnya O, ya, O 0,0, dia jarinya R, ya. Persamaan lingkaran. Baik. Sepertinya hubungannya itu yang ya. Kalau ini adalah theta, sisi miring R, di hadapan sudut, ini perhatikan Dimas, di hadapan sudut adalah Y, proyeksinya X. Nah itu ya hubungan X per R adalah cos theta, Y per R adalah sin theta. Ya. Jelas ya? Oke. Sehingga kita bisa cari gradien M adalah tangen theta adalah Y per X. Ya kan? Di hadapan sudut, tangen adalah Y dibagi X. Atau sin per cos. Tangen sin per cos. Sin adalah tadi apa? X PR, sin adalah Y PR dibagi X PR. Tadi coret. Y PX tadi. Ya kan? Kalau kita cari, tangen adalah sin per cos. Sinnya Y PR dibagi X PR. R-nya coret, tinggallah Y PR. Sama namanya. Ya. Y per X, sorry. Y per X. Ya. Kan tangen M adalah tangen theta. Boleh pakai sin per cos, boleh. Sin per cos. Sinnya berapa tadi? Sinnya YPR, cosnya XPR. Jadi sinnya YPR, cosnya XPR. Ini artinya YPR kali, kalau bagi menjadi kali dibalik nggak? R per X. R itu R.
tinggallah Y per X. Benar ya tadi bahwa gradien garis singgung atau gradien itu adalah tangen theta Y per X. Ya. Jelas dari sana? Oke, jelas? Yang lain? Jelas enggak? Halo? Baik. Nah, sekarang jika ya jika R, theta-nya adalah 4, pi per 6, itu artinya apa tuh? Berarti R-nya adalah sama dengan 4, theta-nya sama dengan pi per 6. Ya enggak? Nah, berarti kita bisa cari X-nya berapa. Kartesius ini ya. Kita mau cari kartesius ya. Dari sini kita ingin cari yang ditanya adalah X, Y-nya berapa? Apa? Koordinat kartesius X, Y. X sama dengan apa tadi? X adalah R cos theta. Ya enggak? Ingat tadi cos rumusnya X per R. Sehingga X sama dengan R cos theta sama dengan R-nya adalah 4 cos pi per 6. 4 kali cos berapa tuh? Pi per 6 180 derajat bagi 6 30. Ya. Berarti 4 kali cos 30 berapa? Setengah akar 3 atau ini hasilnya 2 akar 3. Ya. Kemudian Y R sin theta. Jadi R-nya 4 sin pi per 6. 4 kali sin 30 derajat, ya kan? Anda tahu sin 30 berapa? Setengah kali 4, 2. Jadi bentuk dari 4, pi per 6 dalam koordinat polar diubah menjadi koordinat kartesiusnya berapa? X, Y. X-nya 2 akar 3, Y-nya adalah 2. Jelas ini? Dalam koordinat polar diubah jadi koordinat kartesius. Ya. Ini adalah koordinat polar. Ya, koordinat polar. Ini adalah koordinat kartesius. Sudah jelas ya? Perubahan dari koordinat polar ke koordinat kartesius. Lalu kebalikannya gimana? Nanti lagi. Jika diketahui koordinat kartesiusnya, bagaimana menentukan koordinat polarnya? Ya. Bagaimana? Anda tahu ya, jika diketahui koordinat kartesius bisa cari koordinat polar. Jika diketahui koordinat polar bisa cari koordinat kartesius. Ya, bolak-balik ya, terus bisa. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya, Roman? Langsung jelas. Dari mana? Sudah baca semuanya. Oke. Baik. Yang lain ada pertanyaan? Sudah ada. Tadi dari yang ini koordinat polar diubah menjadi koordinat kartesius atau disebut kartesian. Ya. Kita lagi kita ubah terbalik dari koordinat kartesius diubah dari koordinat polar. Ya. Baik, kita lihat, kita ambil sekarang diketahui jika X, Y ini koordinat kartesius adalah min 3, akar 3. Sekarang ditanya koordinat polar yaitu X, R, theta. Ini polar ya. Yang tanya
R, tetanya. Berarti ini apa ini? Halo. Ini apanya, Roman? Hah? Apa? Ini apa namanya? X, ya ada di sini bisa lihat sini. X-nya min 3. Ini apa? Y-nya akar 3. Nah, lalu pola hubungannya tadi. X sama dengan R cos theta. Oh, atau R-nya cari dulu, boleh. Bisa cari R-nya pakai rumus Pitagoras, yaitu apa? R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadratnya, enggak? Pitagoras, bukan? Atau R kuadrat sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga R adalah akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi akar dari min 3 kuadrat ditambah ini tadi berapa? Akar 3 ya. Y-nya akar 3 kuadrat. Sama dengan akar dari min 3 kuadrat 9 plus 9 akar 3 kuadrat 3. Hasilnya akar 12. Akar 12. Ya, 12 itu akar 4 kali 3 ya. 4 kali 3 boleh jadi pecah akar 4 kali akar 3. Akar 4 adalah 2. Nah, 2 akar 3. Nah, untuk cari tetanya kita gunakan tangan. Jadi R-nya, tahu ya, R-nya itu disebut juga modulus. Ya, nama lainnya. R itu jari-jari biasanya, tapi di sini istilah modulus. Kemudian tangan theta adalah argumen sudut ya. Tangan theta, jadi theta adalah argumen sudut Y per X. Y-nya berapa? Akar 3 per min 3. Nah, ini koordinat berapa nih? Kalau kita gambarkan, ini X, Y, X-nya negatif. X-nya negatif min 3. Y-nya akar 3. Nah, misalnya gitu ya. Nah, di sini. Berarti ini berada di koran berapa nih? Koran kedua ya. Koran pertama, kedua, ketiga, keempat. Berarti koran kedua ya. Nah, ini hasilnya adalah min sepertiga akar 3 enggak? 1 bagi min 3 min sepertiga akar 3. Nah, di koran kedua sudutnya apa? Theta sama dengan apa? Theta adalah 180 derajat min alfa ya kan? Alfanya itu ini. Min ini menunjukkan kuadrannya. Sepertiga ketiga harganya. Tangan berapa sama dengan sepertiga akar 3? 30 derajat, betul. Jadi berarti tetanya adalah 180 derajat dikurang 30 derajat. Alfanya itu ya adalah 150 derajat. Atau ini bisa diubah menjadi berapa radian? 150 derajat per 180 derajat kali pi radian. Enak? Kali pi radian. Sehingga hasilnya berapa? Dibagi 3, nolnya bisa coret 15 per 80 bagi 15 bagi 35, 18 bagi 36. Jadi 56 pi. Inilah sudutnya. Nah, sehingga koordinat polarnya apa? Koordinat polar adalah apa? R, theta ya enggak? Atau ini sama dengan R-nya. R-nya 2 akar 3, sudutnya 5 per 6 pi. Sudah jelas? 5 pi per 6 atau 5 per 6 pi. Ini mengubah dari bentuk koordinat kartesius menjadi koordinat polar. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan di sini? Halo, everybody? Oke. Baik. Nah, sekarang kita sebentar lagi mempelajari luas area dalam koordinat polar. Ya. Apa rumusnya?
luas area dalam koordinat polar. Ya. Luas area dalam koordinat polar. Luas area dalam gerak polar. Ya. Kalau saya umpamakan lingkaran, kalau ya ini jaringnya. Misalnya ini adalah sudut ini theta. Ini kan luas juring, seperti juring ya. Anda tahu luas lingkaran berapa? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, betul nggak? Pi r kuadrat. Ini luas lingkaran. Luas juring ini berapa? Lingkaran tuh sudutnya berapa sini? 2 pi radian, betul nggak? Sudutnya di sini adalah 2 pi radian kan? Tengah, bulat. Ini seperti pilihan SD. Kalau 5 kue harga sekian, berapa harga 3 kue? Yang ditanya pada yang ketahui kalian sama, ya nak? Jadi kalau kita cari area, ini kita cari namanya area. Area itu luas, sebetulnya ini double kata nih. Luas atau area itu sama ya. Luas atau area ya. Jadi areanya berapa? Yang kuning. Sudutnya yang ditanya theta, lingkaran itu berapa sudutnya? 2 pi radian dikalilah luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, pi-nya coret enggak? Pi-nya kita coret. Tinggal apa? Tinggallah setengah dikali sini. Setengah r kuadrat kali theta, ya enggak? Ya kan? Halo. Nah, sebetulnya lingkaran itu terdiri dari banyak during. Ya enggak? Ini during, ini during, ini during. Banyak ya? Benar ya? Banyak. Jadi berarti areanya total, ya area total apa? Area total berarti seluruhnya sama dengan apa? Sigma kan? Sigma itu adalah deret ya. Sigma, jadi dijumlahkan semua nih. Banyak ya. Ya. Sigma dari I. Dari 1 sampai N. Banyaknya misalnya N juring. Kalau sama besar ya. Ini adalah bentuknya sama ini. Setengah R kuadrat theta I. Ini theta I. Ya kan? Theta 1, theta 2, theta 3, theta 4. Nah, kalau Anda sudah pelajari ya, sigma itu adalah merupakan diskrit. Betul nggak? Sedang integral adalah kontinu. Ya kan? Sigma itu adalah diskrit. Diskrit itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau diskrit, kalau kontinu tidak terbatas artinya 0 sampai 10. Berarti masuk semua kan? Baik yang diskrit maupun yang tidak diskrit ya maksudnya. Jadi ini sama dengan integral dari theta 1 ya, theta 1 sampai theta 1 sampai theta 2 ya. Ini ya, dari theta 1 sampai theta 2
Nah, ini kita ubah jadi rumus ini tetap setengah R kuadrat. Ini theta I ini menjadi D theta. Apa maksudnya? Theta I itu menjadi D theta. Kalau sigmanya hilang, sehingga setengahnya bisa keluarkan setengah dari integral theta 1 sampai theta 2 R kuadrat D theta. Nah, inilah mencari area total atau luas total, ya, atau total luas dari suatu daerah adalah setengah kali integral R kuadrat D theta. Ini merupakan formulanya. Datang dari sini. Bisa nangkap enggak? Halo? Ya. Nah, yang berarti tadi kita ada bentuk dari apa namanya? Fungsinya dalam koordinat polar. Ada kan R sama dengan 2 ditambah theta ya tadi. Coba lihat di atas tadi. Benar nggak? Mana ya? Oh ya nih, R adalah 2 ditambah theta, ya nak? Nah, kita bisa hitung luasnya. Walaupun bentuknya adalah bentuk kardiod. Kardioda, ya, kardioda. Ingat sekali lagi, kardiod itu artinya jantung, bukan hati. Hati-hati ya, orang naik salah pengertian, lambang kardiod itu diartikan hati. Sebetulnya arti sebenarnya si jantung hati. Si jantung hati, orang kenalnya hati. Padahal makna awalnya adalah jantung, kardiod. Bahasa Inggrisnya core, C-O-R ya, core. Tapi ada bahasa Latin kardiod. Maka di rumah sakit kan ada kardiologi, ilmu kejantungan, ya, dokter jantung gitu ya. Nah, ini rumusnya menjadi setengah integral theta 1 theta 2 R kuadrat theta. Jadi kalau kita ketahui contoh tadi itu R sama dengan 2 ditambah 2 ditambah theta, benar ya tadi? Ini bukan. Ini 2 tambah theta, berapa luas ya? Ya, 2 tambah theta. Ini contoh. Ini sudah belum? 2 tambah theta, berapa luas bentuk kardioda ya, namanya kardioda. Biasanya orang lihat bentuk seperti apa? Daun, ya, di daun. Ya. Dalam 2 dimensi, ya. Kalau jantung kan 3 dimensi sudah. Sudah ini? Halo? Finish? Oke, kita gambarkan. Ya, jadi ini R sama dengan 2 ditambah theta. Ya. 2 ditambah theta, maka tadi ingat hati-hati, ini biasanya kalau kita gambarkan, coba. Kalau tetanya 0, jadi berapa tuh? Kalau theta 0-nya 2, nak? 1, 2. Ya, nak? Hitung ya, ini theta 0. Kalau tetanya berapa? 90 derajat berapa? Kalau 90 derajat, pi per 2 ya. Siku-siku sini. 90 derajat, berapa tuh? Nah, nanti kalau digambarkan seperti ini. Ya. Jadi dia berbentuk seperti daun. Ya. Sebetulnya ini yang nama kardioda ya. Atau jantung ya. Bentuk jantung. Bukan hati ya. Yang benar adalah jantung. Si jantung hati dari hati. Oke. Berapa ini? Cara cari ininya ya. Kita mencarinya itu setengahnya. Dari 0 sampai pi radian. Dari 0 sampai pi radian. Yang kita dapat itu adalah setengahnya. Setengahnya. Betul enggak? Setengahnya itu. Ya. Berarti setengahnya yang kita dapat itu. Karena begini, kalau Anda hitung 0 sampai 2 pi, hasilnya 0, nggak mungkin kan? Dari gambar ada kan? Realnya ada.
eksis. Kebenarannya ada. Kok nol hasilnya? Nggak logis. Maka hitungnya itu. Nah, kita cari R kuadrat dulu. Berapa R kuadrat? 2 ditambah theta dipangkat 2 kan? Berapa? Ya. R kuadrat sama dengan 2 kuadrat 4. 2 kalinya, 2 kali 2, 4 kali theta, 4 theta ditambah theta kuadrat. Enak. Oh, sorry, salah saya. Bukan theta, tapi cos theta ya. Maaf. Ini ada salah. Ini adalah cos theta ya. Ini adalah cos theta. Maka kalau digambarkan cos 01 ini 3 ya. Harusnya. Atau ini 1 harusnya, enggak apa-apa sih. Ya. Jadi ini menjadi 2 cos theta ya. Ini ada salah sini. Ini 2, berarti 2 tambah cos theta pangkat 2 ya. 2 cos theta pangkat 2. Di pangkat 2 kan berapa nih? 2 kuadrat 4, 2 kalinya 4 cos theta ditambah kuadrat 10 kedua cos kuadrat theta. Ya. Baik, R-nya dapat. Nah, sekarang baru kita cari areanya berapa? Berapa luas ini? Ingat ini setengah area. Setengah luas. Setengah luas berapa? Batasnya 0 sampai pi. Setengah luas. Tapi kalau 0 sampai 2 pi itu satu aja area saja. Ya. Ya. Kalau kita hitung ini 0 sampai 2 pi, kemungkinan 0 dapatnya. Nggak logis. Ya. Oleh karena itu, kita hitung setengahnya aja dulu. Setengah dulu, setengah. Berarti berapa luas semuanya? Dikali 2. Jelas maksudnya? 2 kali setengah 1 enggak? Ya, 2 kali setengah 1. Ini jadi R kuadrat D theta. Masukkan. Jadi 0 pi. Nah, R kuadratnya adalah 4 ditambah 4 cos theta ditambah theta kuadrat theta. Kuadrat theta D theta. Ya. Ini pangkat 2. Oke. Sehingga ini sama dengan berapa? Ini kalau kita pecah nih integral 0 pi 4 yang boleh keluar D theta. Ya nak? Terus 4 yang keluar 0 pi cos theta. Terus integral 0 pi cos pangkat 2 theta D theta. Anda masih ingat kalau ada cos kuadrat kita gunakan sudut kembar. Halo. Sudut kembarnya berapa? Ingat cos 2 theta dalam cos apa? 2 cos kuadrat theta min 1 enggak? Itu tahu enggak datang dari mana? Udah lupa lagi nih. Dari rumus ini kan kosinus A tambah B adalah cos kosin sin, betul enggak? Pertanyaan ini SMA, tapi tidak pernah dibuktikan rumus ini. Rumusnya datang dari mana lagi? Menggunakan rumus Euler. Ya. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Ya. Jadi kosin sin tandanya plus jadi min. Sudut pertama A, kedua B, pertama A, kedua B. Sehingga kosinus 2 theta itu adalah kosinus theta tambah theta. Nah? Sama kan? Theta sama theta kan 2 theta. Berarti ini kosin sin min sin sin. Ya, min ini plus jadi min. Kalau sin tetap ya. Sudut pertama theta, kedua theta, pertama theta, kedua theta. Cos kali cos apa? Cos kuadrat theta, sin kali sin, sin kuadrat theta. Nah, ini dapat ini. Rumus pertamanya nih. Bawa cos 2 theta ini. Rumus pertamanya dapat ini. Rumus kedua dalam cos. Nah, kita tahu rumusnya bahwa sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta adalah 1. Betul enggak? Kalau kita mau dalam cos, berarti sinnya kita ganti.
Sin ini kita ganti ini ya. Sin ini kita ganti nih, sinnya. Sin ini kita ganti. Berapa sinnya? Maka sin cos theta berapa? 1 dikurang cos theta. Kita ganti ya. Jadi yang kedua, cos 2 theta adalah cos theta dikurangi. Nah, sinnya kita ganti dengan ini. 1 dikurang cos theta. Hasilnya apa? Cos theta min kali 1 min 1, min kali min plus cos theta. Cos theta tambah cos theta berapa? 2 cos theta min 1. Ini yang rumus nomor 2. Masih kan enggak? Ya. Halo? Rumus nomor 3 apa? Dalam sin. Rumusnya pasti pakai yang pertama juga ya. Ya rumus pertama apa? Jadi rumus pertamanya adalah cos 2 theta adalah cos theta dikurang sin theta. Nah, kita pakai rumus ini juga. Sin theta tambah cos theta selalu 1. Ya nak? Kita mau dalam sin, berarti cosnya kita ganti. Cosnya. Berapa cos theta? 1 kurang sin theta. Ya. Yang kita ganti ini. Sehingga cos 2 theta adalah 1 kurang sin theta dikurang sin theta. Ya kan? Berarti 1 min sin tambah min sin berapa? Min sin tambah min sin sama dengan min 2 sin Betul enggak? Inilah rumus nomor 3-nya. Sudah jelas? Ini rumus nomor 3-nya. Ini nomor 2. Rumus pertama. Sudah jelas? Dari situ asal usulnya. Nah, kalau Anda tanya rumus cos di SMA itu kenapa kok sin, itu berasal dari rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta. Dimana theta diganti dengan Z. Bilangan kompleks. Z itu apa? X plus Y. X plus Y. I-nya bilangan Euler. Bilangan imajiner. Sorry. I-nya bilangan imajiner. Kita min 1. Oke ya. Sudah jelas ya. Ini tadi untuk menjelaskan ini. Maka, nah tadi. Oke, yang ini. Berarti cos theta. Berarti kita ambil ya. Ini di sini. Rumus nomor 2 ya. Kita ambil rumus nomor 2. Cos 2 theta adalah 2 cos theta min 1 ya. Rumus nomor 2 adalah cos 2 theta adalah 1 1. 2 cos kuadrat kurang 1. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2 theta, theta. Nah, min 1-nya pindah ke kiri. Jadi 1 tambah cos 2 theta adalah 2 cos theta. Berapa cos theta? 1 ditambah cos 2 theta dibagi 2. Atau setengah kali. Ya nak? Halo? Ya, mau setengah kali juga boleh, terserah. Oke. Mau dibikin gini, cos kuadrat theta adalah setengah kali 1 ditambah cos 2 theta. Ini yang kita pakai ya. Nah, kita masuk di sini. Ini 4 kali integral d theta. Berapa? Cepat, basic sekali. Integral dx, x. Integral dy, y. Integral dz, z. Integral d theta, theta. Enak? Harga batas 0 pi. Tambah 4 kali integral cos theta, d theta ya. Ini ada lupa nih. D theta-nya. D theta ya. Integral cos d theta apa? Sin theta. Betul enggak? Karena turunan sin cos kan. Hati-hati. Integral sin min cos. Hati-hati, itu yang suka salah. Harga batas 0 pi. Ditambah integral 0 pi. Ini tadi apanya yang tadi gimana tadi? Sebelumnya tadi. Ini. Cos kuadrat theta adalah setengah kali mana ya? Setengah kali 1 tambah ya, 1 tambah cos kuadrat
Theta. Itu ya. D theta. 2 theta, sorry. Salah. Ini bukan kuadrat, tapi 2 theta. Benar? Coba lihat yang tadi. Cos kuadrat theta, 1 tambah, dalam kurung setengah kali 1 tambah cos 2 theta. 2 kali theta. Ya. 2 cos 2 theta. Nah, ini 4 kali theta batas atas. Pi dikurang theta batas bawah 0. Theta kurang theta. Ditambah 4 kali sin theta batas atas. Pi dikurang sin batas bawah 0. Ditambah, nah ini setengahnya boleh dikeluarkan. Mau dikaliin juga boleh. Setengah ke 1 setengah. Integral 0 pi 1 kali d theta, d theta. Sebenarnya ini bisa digabung tadi ya. Kalau sebelum dijumlahkan bisa digabung. Nah, terus integral ini setengah 0 pi sin cos 2 theta d theta. Ya, nah ini hasilnya apa? Jadi setengah area, setengah luasnya adalah berapa? 4 kali pi, pi kurang 0 pi kali 4, 4 pi ya. Ini 4 pi. Terus ini adalah 4 sin pi 0, sin 0 0, betul enggak? Tadi ini habis enggak nih? Sin 0, sin pi 0. Sin 0 0. Ya, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 5 pi, sin pi. Sin pi 0 ya, berapapun. Jadi ini 4 kali 0 ya kan? Berarti ini 4 ya, tambah 4 kali 0 kurang 0. Betul enggak? Karena sin pi 0, sin 0 0. Tambah setengah kali apa? Sin d, integral d theta. Theta agak batas 0 pi. Terus tambah setengah. Nah, ini enggak sama sudutnya. Tambah setengah, kasih blank. Cos 0 sampai pi. Sini apa? Cos 2 theta. D theta. Harus sama ya. Cos 2 theta. D 2 theta. Ini diturunkan berapa nih? 2 d theta enggak? 2 d theta enggak? Jadi kelipatan 2. Supaya 2 d 1 di depannya dikali berapa? Setengah. Betul ya. Dikali setengah. Berarti di sini harus dikali setengah. Karena turunan dari 2 theta ada 2 d theta. Karena awalnya d theta saja kan. D theta saja. Tidak ada d 2 theta. Paham ya? Ini pembuktiannya mungkin pakai misal ya. Kalau mau buktiin. Oke. Jadi ini setengah. Jadi 4 pi. Ini 0. 0 hilang aja. Tinggal ini apa? Setengah kali theta batas atas pi dikurang batas bawah 0. Ini sebenarnya bisa gabung tadi ya. Tambah setengah ke setengah perempat. Integral cos u du apa? Sin u. U-nya adalah 2 theta. Harga batas 0 pi. Jadi ini 4 pi ditambah setengah pi ditambah seperempat kali sin 2 theta. Tetanya jadi pi dikurang sin 2 kali 0, 0. Betul enggak? 2 kali 0, 0 nih. Sehingga ini jumlahkan berapa? 4 setengah pi tambah seperempat kali. Ini berapa? Sin 2 pi 0, sin 0, 0. Ini habisnya nih. Habis kan? Habis itu 0 maksud saya. Tinggal 4 setengah pi. Ini adalah setengah area, setengah luas. Supaya setengahnya hilang, dikali berapa? Dikali 2. Dikali 2 ini jadi area atau luas. 4 setengah kali 2 berapa? 9. 9 pi. Ya, hasilnya 9 pi. Halo? Ingat itu luas. Tadi kan setengah. Setengah itu kan. Benar ya? Ada setengahnya tadi ya. Sebentar. Di depan tadi ada kali setengah enggak? Sebentar. Tunggu. Ini kita lihat dulu. Oh ya, ini setengah area, betul ya? Batasnya 0 pi ya. Bukan 2 pi ya, betul. Sehingga terakhirnya harus dikali 2 ya. Karena dia adalah setengah area, setengah luas. Atas, bukan atas ya. Bawah sama atas sama luasnya. 4 setengah tambah 4 setengah.
9. Ya. Any question so far? Duh, jatuh dulu. Ada pertanyaan Mas ini? Oke. Eh, oke. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Halo. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Mana lagi? Baik. Jika R adalah fungsi theta, ya, tentukan dx per d theta dan dy per d theta. Ya. Oke. Jadi kita tahu X sama dengan apa? R kali cos theta. Enak. Ini dari rumus apa? Cos adalah X per R. Enak. Cosinus adalah X per R kan? Proyeksi per proyektum. Ya. Nah, kalau kita masukkan ini X ini menjadi fungsi theta kali cos theta. Ini adalah bentuk UV nih. Halo, ini bentuk UV nih. Oke, bentuk UV ya. Ini berbentuk UV ya. Ini U, ini adalah V. Perkalian U kali V. Sehingga dx per d theta adalah rumus UV. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Enak. Rumusnya UV tambah UV, ujung-ujung aksen. So, ini sama dengan fungsi theta kali cos theta tambah fungsi theta kali cos theta. Ujung-ujung aksen. Ini aksen, ujung-ujung aksen. Aksen. Ya. Jadi hasilnya fungsi aksen theta dikali cos theta ditambah fungsi theta kali, nah, cos turunannya apa? Min sin theta. Betul enggak? Cos theta turunannya min sin theta. Halo, perhatian ya. Ini basicnya. Jadi kalau Anda nggak ngerti itu makin ke belakang makin dalam. Ingat jurusan matematik. Teknik ya perlu tahu juga. Ya. Matematik lebih lagi. Nggak bisa jawab Anda ditawain. Ya. Sehingga ini hasilnya apa nih? Jadi dx per d theta adalah apa? Fungsi aksen theta kali cos theta. Ingat plus kali min apa? Min fungsi theta kali sin theta. Nah, ini cuma penjabaran ini. Oke. Ini yang pertama tuh dx per d theta. Sekarang dy per theta berapa? Misalnya dA. Y berapa? Y sama dengan R sin theta kan? Karena sin rumusnya Y per R. Ya, sin adalah Y per R. Sehingga R-nya kita ganti dari R-nya adalah fungsi theta ya. Kali sin theta. Ini juga berbentuk U kali V nih. Ini U, ini adalah V. Sehingga dy per d theta apa? U kali V tambah U kali V. Ujung-ujung aksen ya. Ya boleh nggak U aksen V plus ke aksen U sama. Saya ajarkan gampang UV tambah UV ujung-ujung aksen. Sehingga dy per d theta berapa? Fungsi theta
kali sin theta tambah fungsi theta kali sin theta. Ujung-ujung aksen. UV tambah UV, ujung-ujung aksen. Yang kita aksen kan ini. Aksen ya. Ujung-ujung aksen. Nah, jadi ini menjadi fungsi aksen theta kali sin theta ditambah fungsi theta kali turunan sin apa? Cos ya. Turunan sin adalah cos theta. Udah selesai. Itu aja. Jelas ya? Cuma cari itu ya. Nah, sekarang mulai grafik. Grafik masih 2 dimensi. Tapi perlu diketahui ya. 2 dimension ya. 2 dimension. 2 dimensi ya. Oke, Anda ingat bentuk parabola? Parabola. Mungkin orang suka baca parabol, ya nak? Parabola, parabol. Parabol itu yang pertama, nah biasa bentuknya itu yang pertama, yang itu ada yang modelnya buka ke atas, ya nak? Buka ke atas itu apa disebut cekung ke atas, ya nak? Kemudian ada buka ke bawah. Buka ke bawah ini. Ini buka ke atas, ini buka ke bawah. Atau nama lainnya cekung ke atas, cekung ke bawah. Nah, ini atas bawah. Sekarang kiri kanan lagi. Kalau ini bentuknya dua-dua ini bentuknya Y adalah AX kuadrat tambah BX tambah C. Betul enggak? Itu udah dua nih. Benar enggak? Nah, yang satu lagi adalah bentuk buka ke kanan. Gitu ya. Buka ke kanan dan buka ke kiri. Buka ke kanan dan buka ke kiri. Buka ke kanan dan buka ke kiri, ya kan? Berarti, nah ini bentuknya apa nih? Kalau ini yang Y kuadrat sama dengan PX. Kan ada kan? Y kuadrat sama dengan PX. P-nya ini yang positif, ini yang negatif. Ini di belakang. Ya, yang ini yang positif, ini yang negatif. Ya kan? Jadi bentuknya parabola itu ada 4 macam. Buka ke atas atau cekung ke atas, buka ke bawah atau cekung ke bawah. Nah, ini buka ke kanan dan buka ke kiri. Halo, jelas? Halo. Nah, setelah itu Anda kena parabola, ada kena hiperbola. Kena hyper, ya. Hyperbol. Ya, hiperbola. Hyperbola. Gimana bentuknya? Miring. Gampang digambarkan persegi panjang ke sini. Terus diagonalnya merupakan apa? Asintot. Asintot juga. Diagonalnya merupakan asintot. Asintot atau asintut. Sumbu Y, sumbu X. Nah, ini merupakan kalau salah fokus titik api. Ya enggak? Titik apinya di sini. Nah, grafiknya nanti ini adalah mendekati grafik tapi tidak memotong, mendekati. Mendekati ini mendekati juga, mendekati ini simetris ya, biasanya.
mendekati. Ini juga titik apinya mendekati. Mendekati. Ini hiperbola. Benar apa kan ini SMA nih? Halo? Ya. Hiperbola lain dengan parabola. Nah, dua dimensi ya, lingkaran sudah kan sudah tahu ya, banyak kenal. Nah, mulai kita sebentar lagi 3D, 3 dimension, 3D, 3 dimension, sebentar lagi. Mulailah kita limas, kerucut, bola, apa lagi. Sebenarnya kita pelajari itu bukan yang istimewa ya. Kalau istimewa kita udah tahu rumusnya kok. Limas apa rumusnya? Luas alas kali sepertiga tinggi. Sama dengan kerucut, betul nggak? Luas alas luas lingkaran, pi r kuadrat kali sepertiga t. Sepertiga pi r kuadrat t, ya kan? Limas juga itu, tergantung luas alasnya apa. Bujur sangkar, trapesium, segitiga, macam-macam kan? Enak. Limas. Ada gak yang istimewa namanya bidang 4? Bidang 4 itu maksudnya apa? Segitiganya 4 bidang itu sama besarnya. Disebut bidang 4. Nah, ya. Secara itu bola rumusnya 4/3 pi r pangkat 3. Kita bisa butin dulu, nanti pakai double integral atau triple integral. Jadi mulai belajarnya bukan single integral ya. Bentar lagi kita masuk double integral, integral lipat 2, triple integral, integral lipat 3. Tujuannya apa? Kita sebetulnya bukan hitung yang istimewa, tapi kita uji kebenarannya. Benar nggak? Yang kita hitung itu adalah bentuk-bentuk yang tidak istimewa sebetulnya, tetapi persamaan-persamaan bidangnya diketahui. Batasan-batasannya diketahui. Tanpa batasan, tanpa boundary namanya. Boundary atau batasannya tidak ketahui, persamaan bidang tidak ketahui, tidak bisa. Saya pernah ditanya oleh seorang kajur arsitektur, sayangnya beliau sudah almarhum, dari Binus. Dia nanya saya, biasanya kan kalau kita punya formula kalau rumus ya, formula dari suatu persamaan bidang, kita bisa gambarkan, betul dengan bantuan apa Maple atau ya, Maple atau pakai MATLAB, Mathematics Laboratory, bisa kita gambarkan. Sekarang dibalik, saya punya gambar, ini gambar, formulanya apa? Nggak ada, belum ada ya. Ada yang ditemukan kan? Dari gambar saya foto, saya tahu itu persamaan bidangnya apa. Selama ini yang kita tahu kan persamaan bidangnya tahu, kita bisa gambarkan. Gambarnya tahu, nah dibalik nih, gambarnya tahu, bisa nggak kita tentukan persamaan bidangnya? Itu saya jadi mikir lama, rasanya nggak bisa. Saya pernah ngobrol sama beliau itu, nggak bisa. Kalau bisa udah nemu ke macam-macam deh, kayak tiang emas segala macam. Ya. Itu bentuk yang aneh. Ya. Jadi dalam hal ini kita menghitung volume atau luas itu adalah bentuk-bentuk yang baik istimewa maupun yang tidak istimewa, tetapi persamaan bidangnya diketahui. Jangan dibalik. Gambarnya tahu, bisa enggak persamaan bidangnya? Kalau istimewa bisa, tapi kalau tidak istimewa tidak bisa. Belum ada yang menemukan. Ya. Baik, kalau tidak ada kita masuk dengan 3 dimensi, 3D, 3 dimension. Ya. Nah ini mulai awal menghitung double integral dan berikutnya triple integral. Nah ini 3 dimensi, hati-hati menentukan sumbu-sumbu koordinatnya. Perhatikan, mulai dari sini X dan arahnya menurut arah jarum jam. Gini. Menurut arah jam. Jadi X, Y, Z. Jangan dibalik ya.
Ada dengan X, Y, Z. Jadi arahnya menurut arah jarum jam, menentukan sumbu X atau poros. Sumbu disebut juga poros. Sumbu atau poros X, sumbu Y, dan sumbu Z. Poros X, poros Y, poros Z. Kemudian kalau ini bentuknya dihubung ke sini, ini ada puncaknya, dihubung lagi. Ini ada bentuk apa nih? Limas ya. Bukan Dimas ya. Limas. Ya Dimas ya. Limas. Nah, mulai Anda belajar menentukan bagaimana cara menghitung volumenya. Oh ya, menghitung volume itu, terangkan dulu, bentar. Kalau kita menghitung ini yang tadi ini, luas adalah double integral D area. Ya. Luas adalah double integral D area. Volume, hati-hati. Volume ada dua macam ya. Jadi volume ini bisa, volume adalah double integral Z D area. Atau volume ini juga atau ya, ini atau triple integral D volume. dV. Ya. Jadi menghitung volume ada dua cara. Yang pertama itu adalah Z, contohnya ini. Z itu bisa bidang langit ini, bisa nggak bidang miring, bisa nggak bidang lempung, sama-sama. Ya, di dalam alam itu bisa ada. Kita ambil contoh yang gampang, bulan. Misalkan ini bidang langit dan bidang lantai sejajar, dan tingginya tahu, ya kan? Jadi pertama kalau tingginya 5, berarti Z adalah 5. Ya. Kemudian ini ada lingkaran alas, lingkaran di lantai ini. Bidang XOY namanya. XOY itu bidang alas. XOY. Apa nanti dari gambar Anda lihat XOY itu nanti. XOY. Ini bidang alas. Lingkaran itu caranya ke atas. Jadi apa? Satu. Saya coba asal naik ke atas. Yang tabung. Terus itu ya, yang tabung. Tetapi kalau ini bidangnya lempung, ini lingkaran naik ke atas, apa dia tabung? Bukan. Jadi Anda mangkuk ya, itu kan tabung, diisi es krim, di atasnya pasti didukung harus ditambah lagi di atasnya, didukung gitu. Ya, itu volumenya pasti volume tabung tambah yang atasnya. Atasnya itu apa bentuknya setengah bola, apa bentuknya macam-macam. Ya. Paham ya? Jadi berbeda. Nah itu ini bidang atas itu menentukan Z itu adalah bidang, bisa bidang datar, bisa bidang hukum. Ya. Paham maksudnya? Nah, urusannya paling ini adalah alasnya ini. Alasnya ini ada alasnya itu yang merupakan batas-batasannya ada dua cara. Kartesius ya, dalam bentuk kartesius itu bisa X-nya dianggap tetap, X tetap, misalnya X konstan, Y-nya berubah. Atau kebalikannya, Y-nya konstan, X-nya berubah. Itu kartesius ya. Satu lagi ada namanya koordinat tabung. Koordinat tabung itu yang seperti polar itu, mirip dengan polar. Ya, mirip dengan polar. Jadi ada hubungannya. Nanti D areanya adalah R kali DR kali D theta. Nah, dari mana datangnya nanti saya jelaskan. Ya. Oke. Ya. 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 Jadi sudah jelas ya ini ya. Nah, untuk dua dimensi kita bisa buktikan mengapa luas lingkaran. Nah, waktu dulu kita gunakan luas lingkaran cukup panjang. Pakai singkat integral, kita menggunakan apa namanya? Integral dengan substitusi trigonometri. Itu enggak panjang kan pakai akar itu. Dengan bantuan ini lebih pendek jalan. Tapi yang menggunakan koordinat tabung. Dia menggunakan koordinat tabung di mana D areanya nanti ya. Kalau yang dua dimensi ini nanti D area itu adalah dx kali dy atau
DY kali DX. Tergantung batasannya. Yang mana dulu, mana apa ya? Nah, kalau koordinat tabung, ini koordinat apa? Kartesius. Kalau koordinat tabung, ya, D area adalah R kali DR kali D theta. D area adalah R kali DR kali D theta. Mungkin sekalian saya jelaskan ya. Oke. Ya. R kali D theta. Nah, kita mulai dengan koordinat kartesius ya, atau kartesian, koordinat kartesius. Sering disebut juga kartesian ya. Kartesius atau kartesian. Jadi kalau kita gambarkan, ini adalah X ya. X ini ada penambahannya, ini X ya, dx. Terus ini Y, ini perubahannya adalah dy. Sehingga luasnya berapa nih? Berbentuk 4 segi panjang. Jadi ada D areanya berapa? Ini D areanya adalah dx kali dy atau kebalikannya, dy kali dx. Betul nggak? Dx kali dy atau dy kali dx. Ini yang bentuk kartesius ya. Belum dalam bentuk koordinat polar. Polar itu biasa terjadi melengkung atau melingkar. Ya, melengkung atau melingkar. Kerucut, nah itu melengkung. Itu menggunakan koordinat tabung. Bisa nggak pakai tanpa koordinat tabung? Bisa, jalannya panjangan. Ya, panjang sekali. Nah, makanya dengan bantuan, jadi ilmunya Anda baca dulu kan single integral. Nah, belajar berikutnya double integral, berikutnya lagi triple integral. Jadi bertingkat. Ya. Nah, dengan Anda belajar ini, maka pembuktian persamaan lingkaran itu lebih singkat dibandingkan kalau kita gunakan single integral, itu enggak? Akar kan panjang. Masih ingat? Wah, saya buktikan dulu. Maka saya bilang, mengapa di SMA tidak pernah dibuktikan persamaan lingkaran? Karena ilmu integral dengan substitusi trigonometri tidak pernah diajarkan. Benar? Karena tidak pernah diajarkan yang bentuk akar kan akar dari A kuadrat kurang S kuadrat, akar dari A kuadrat tambah S kuadrat, akar dari balikan S kuadrat min A kuadrat. 3 bentuk itu kan. Setiap bentuk ada 2 cara. Masih ingat? Do you remember? Oke, lupa. Oke, saya lihat yang satu lagi adalah yang koordinat tabung. Nah, ini bagaimana koordinat tabung? Koordinat tabung. Koordinat tabung, jadi ini melingkar ya. Dari ini kayak kita ambil seperempat lingkaran. Nah, kita tarik ini adalah theta, sudutnya. Yang kecil ini adalah d theta. Ini mirip-mirip yang tadi kita buktikan yang koordinat apa polar tadi. Ini panjang busur AB. Nah, ini bertambah. Ini dia cari kan R, ini R, ini bertambah R ke sini, ini bertambah R ke sini. Lengkung. Ya. Nah, pertambahan R ini yang disebut DR, ya ini panjang busur AB. Nah, berapa luas ini? Kalau lengkung itu, lihat ya, lengkung. Kalau dia kecil sekali, kelihatannya lengkungnya datang lurus. Jadi berarti busur AB ini dari lengkung kelihatannya lurus nggak? Jadi ini berbentuk seperti 4 segi panjang, sehingga luasnya berapa? DR panjang busur AB kali DR, itu enggak?
Ya, ya. Ini pakai logikanya, gitu kan? Saking kecilnya, maka lengkung itu kelihatannya linier, lurus. Ya. Ini filosofinya ya, bro. Ibu filsafatnya gitu kan? Saking pendeknya atau kecil sekali, sangat kecil sekali, sehingga yang lengkung itu kelihatannya lurus. Ya. Nah, bagaimana mencari panjang busur AB? Halo, pengertiannya apa? Busur AB itu adalah bagian dari keliling, kan? Nah, baik, kita cari keliling lingkaran dulu berapa? Berapa keliling lingkaran kalau dari R? Ya. Jadi keliling lingkaran, ya, KL ya, keliling lingkaran adalah 2 PR, benar? 2 PR, oke ya. Kemudian berapa panjang busur AB? Pakai sudut tadi perbandingan. Yang ditanya adalah sudutnya d theta, yang ditanya per yang ketahui ini apa nih yang ini? 2 pi, betul enggak? Sudut lingkaran 2 pi kali luas lingkaran. Luas lingkaran berapa? Pi r kuadrat. Betul enggak? Pi r kuadrat luas lingkaran. Nah, pi ini bisa dicoret? Keliling. Astaga. Iya, bukan luas, luas. Keliling ya, keliling lingkaran. Ini cari panjang garis nih. Ya. Kita kan cari keliling tadi kan. Jadi panjang busur AB ini bagian keliling, sudutnya d theta dibanding sudut lingkaran 2 pi radian kali keliling lingkaran 2 pi r. Apa yang terjadi? 2 pi-nya coret. Tinggal apa? Tinggallah panjang busur AB-nya adalah R-nya enggak ya. R d theta kan enggak? Halo? Ini kepanjang garisnya. Hijau juga. 2 pi ya. Oke, jadi yang tinggal di sini adalah d theta dan r. Nah, r d theta. Nah, sekarang karena ini tadi lengkung itu kelihatannya linear atau lurus, maka seolah-olah yang pasti panjang. Jadi d areanya adalah apa? Panjang busur AB dikalilah dengan dr. Benar? Nah, Anda tahu panjang busur AB adalah r d theta dikali dengan dr. Apa kalau disusun sama nggak? R kali dr kali d theta. Inilah koordinat tabung untuk nama lingkar atau lengkung. Jelas? Sekarang penasaran kan? Kalau kita benar nggak pasangan kita itu lebih pendek jalannya daripada yang dulu? Kita sinyal. Oh ya, kita belum belajar dasar itunya ya. Oke, tapi boleh aja, nggak apa-apa kita buktikan dia. Ya, baik. Yang kartesiusnya belum ya? Baik, nggak apa-apa. Ini kita tinggalkan dulu yang tridimensinya kita tinggalkan dulu. Ya. Nah, buktikan luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Betul kan? Luas lingkaran pi r kuadrat. Nah, kita gambarkan. Ini udah boleh hitungan ya. Boleh hitungannya. Ya, silakan. Ini kita tarik. Ini gambar sketsa ya. Tidak pas mungkin ya. Bagusnya memang ada apa? Hijau. Ya. Oke. Supaya memudahkan, kita ambil 0 sampai R aja batasnya. Jadi ini adalah luas berapa nih? Yang saya kuningin ini adalah luas 1/4 lingkaran. Halo?
Perempat lingkaran ada? Yang kuning. Berarti batasnya 0 sampai R ya. Baik. Ini adalah seperempat luas lingkaran. Berarti seperempat luas ya. Seperempat luas lingkaran adalah double integral D area. Oke, D area. Ini boleh kita buktikan ya. Oke. Seperempat luas lingkaran sama dengan, ini, oh ya, sini batasnya. Batasannya theta dulu. Tetanya berapa nih? Kalau kita lihat dari yang seperempat lingkaran, dari ini sampai sini kan. Ini tetanya sini. Theta sama dengan 0. Sini theta berapa? P berdua, betul. 90 derajat. Betul kan? 90. Oke ya. Mau setengah lingkaran juga boleh. 0 sampai pi radian boleh. Jadi batasnya ini adalah dari 0 sampai pi per 4 ya. Pi per 4. Kemudian R-nya berapa? R-nya dari 0 sampai R besar. Betul nggak? Hah? Oh ya ini pi per 2, sorry. Salah salin. 90 derajat kan? Pi per 2. Terus ini R jarinya dari 0 sampai R. Enak? R besar. Ya, jarinya dari 0 panjangnya sampai R besar. Nah, dari sini batas ini. Pertama theta dari 0 sampai pi per 2 radian. Kemudian jari-jari dari 0 sampai R besar. Nah, D areanya yang kita pakai kodrat tabung. Apa jadi? R, DR, D theta. Hah? Oh ya. Makasih dengan. Tadi keperluan. Sudah saya cabut. Ya. Baik. Tadi kan D areanya yang untuk lengkung apa? R, DR, R kali DR kali D theta kan? Kodrat tabung. Ya. Nah, sekarang susun nih. Secara ini Anda lihat D theta ini bisa keluar nggak di sini? Pindahkan ke belakang integral tetanya. Sehingga kita dapat seperempat luas lingkaran adalah integral theta dari 0 sampai pi per 2 radian D theta. Ya. Terus integral dari jari 0 sampai R besar RDR. Dan kita kerjakan yang belakang dulu ya. Yang kita kerjakan yang belakang dulu. Tetapi karena batasnya ini tidak ada variabel, R ini kan jari, R besar jari ya, ukuran jarinya. Ini dianggap juga bisa dikerjakan sendiri-sendiri. Hasilnya diintegralkan, dikalikan. Kalau agak batasnya tidak mengandung variabel, boleh R itu kan jari ukurannya. R kecil lambang jari, R besar ukurannya. Oke. Jadi ini boleh langsung. Jadi seperempat luas lingkaran adalah integral d theta apa? Hitungnya integral single juga ya. Integral theta agak batas 0 sampai pi per 2 radian. Integral R pangkat 1 dr apa? Seper 1 tambah 1 seper 2 R pangkat 1 tambah 1. Agak batas 0 sampai R besar. Ya enggak? Anda ada apa-apa di hitung ya? Tingkat kemudian ini. Nah, sebentar lagi jadi. Ya. Jadi integral d theta kan theta. Agak batas bawah 0, batas atas pi per 2. Integral R pangkat 1 dr adalah seper 1 tambah 1. Bisa enggak? Seper N plus 1 R pangkat N plus 1. Ya kan? Integral dari X pangkat N dx rumusnya apa? Seperpangkat plus 1 X pangkat tambah 1 tambah C. Betul enggak? Nah, begitu. Kalau ini integral R pangkat N dr, rumusnya apa? Seperpangkat tambah 1 jari-jari pangkat tambah 1. Betul kan? Sama kan? Oke.
Nah, dari sini maka seperempat luas lingkaran sama dengan apa? Ini batas atas dikurang batas bawah, nah, theta. Theta kurang theta. Theta batas atas. Pi per 2 kurang theta batas bawah 0. Kali, terus yang ini, setengah R kuadrat. Berarti kali, dikali setengah kali R kuadrat batas atas, ya enggak? Jadi apa? R kuadrat nih. R kuadrat batas atas yaitu R besar pangkat 2 dikurang R kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Enak. Nah, 0 ini kita hilang aja. Jadi seperempat luas lingkaran adalah pi per 2 kali setengah R kuadrat. Benar. 0 ini hilang nggak nih? 0 ini ada saya lihat lagi kan? Hilang nggak? Nah, apa yang terjadi? Seperempat luas lingkaran sama dengan setengah kali setengah seperempat pi R kuadrat. Apa yang terjadi? Perempat kiri kanan coret. Maka terjadilah luas lingkaran adalah pi R kuadrat. Singkat sekali buktinya tanpa akar. Nah, pakai begini panjang nggak? Panjang ya. Panjang nggak begini dulu? Oke, integral akar R kuadrat besar R kuadrat ini kurang X kuadrat dx. Ini nggak pakai substitusi di ekonometri. Singkat sekali kan. Jadi makin tinggi ilmu Anda, makin mudah penyelesaiannya. Itu artinya. Ya. Jelas? Terbukti kan? Dan mengapa ini tidak bisa diterangkan di SMA? Nah, mereka tidak belajar integral sifat 2. Double integral. Ini lebih singkat jalannya dibanding yang single integral kan? Panjang. Ya. Oke. Ini sekedar untuk membandingkan ilmu yang Anda belajar di single integral satu cacingnya, itu lebih panjang jalannya. Kalau menggunakan 2 cacing, lebih pendek. 3 cacing, yang bersama lah. Ya. 3 cacing itu triple integral. Ya. Mau 4 integral juga sama, jadi tidak ada yang biasanya sampai 3. Baik, kalau sudah, ya kita kembaliin tadi, ini tadi. Ini tadi saya katakan kita bisa ini, oh ya, ini di mana di areanya bisa kalau dia di area ini adalah bisa dxd, bisa dx apa? Di area itu bisa 2. Kalau dia tidak melengkung ya dxdy atau dx. Kalau yang melengkung di area apa tadi? R dr d theta, ya nah? R dr d theta. Nah, kalau dv apa? Di mana d volume, dv adalah dz kali d area. dz kali d area. Nah, tergantung di areanya nih, di area ini ya tergantung di areanya. Kalau di areanya bentuknya kartesian, yang harus apa? Di areanya adalah apa? dy kali dx, benar? dy kali dx, ya. Kalau kartesian. Kalau dia bentuknya melingkar, maka d areanya sama dengan r dr d theta. Jadi prinsipnya dia perlu geser kali dr. Di areanya kalau kartesian berarti geser kali dy kali dx. Kalau bentuknya melingkar atau menggunakan kotak tabung, d volume adalah dz kali r kali dr d theta. Berapa? Oke. Ini kan? Nanti boleh panas ya. Apa? Baik. Jadi ada 2 macam ya. Nah, sekarang sebentar lagi kita fokus ke kartesius, ya kartesius yang untuk alasnya berbentuk segitiga. Oh ya, kalau bentuknya adalah empat segi panjang atau apa? Empat segi panjang atau bujur angka,
persegi itu paling gampang. X-nya berapa sampai berapa, Y-nya sampai berapa. Tapi kalau segitiga hati-hati. X-nya konstan, Y-nya berubah. Y-nya konstan, nah, kita pelajari itu dulu deh. Ya, kita pelajari. Jadi hati-hati. Jadi kalau dia 4 segi panjang atau bersangkar ya, kita lihat sini. Ini, nah ini 4 segi panjang. Misalnya ini 0 sampai 4, ini 0 sampai 2. Ya. Nah, batasannya gimana nih? Kita belajar batasan ya. Batasan atau boundary ya. Batasan. Batasannya ini dua-dua sama aja. Bisa X konstan ya. Kalau X konstan, kalau artinya X konstan, X tetap. Konstan atau tetap. X konstan atau tetap, berarti X-nya tetap. Sama dengan berapa? Berapa X-nya? Dari 0 sampai berapa? 0 sampai 4. Y berapa? Y dari 0 sampai 2. Udah, selesai. Gampang nih. Pasti panjang, disangka sama. Nah, satu lagi, kalau Y konstan. Sama juga. Y konstan atau tetap. Sama juga. Yaitu Y-nya dulu ya. Kalau Y konstan, Y dulu. Y-nya berapa? Y dari 0 sampai 2. X-nya dari 0 sampai 4. Nah, paham ini? Oke, kita lihat. Benar nggak? Luas ini yang 4 kali 2, 8 nggak? Oke, kita masuk dulu ya. Yang pertama, X konstan dulu. X konstan atau tetap, maka tadi apa? X terletak antara, berapa tadi? X ya, dari 0 sampai 4. Ngerti nggak? X konstan itu apa adanya. Itu maksudnya. Apa adanya. Jadi berarti dari 0 sampai 4. Y-nya, karena ini 4 segi panjang atau bulu sangkar, ini tetap juga 0 sampai 2. Nah, baru kita hitung berapa luas tempat persegi panjang. Berapa? Double D area. Nah, double integral D area atau D area. Triple integral dari volume. Oke. Nah, sekarang kita masuk nih. Berapa? X dulu kan. X dari 0 sampai 4. Terus ini apa? Y dari 0 sampai 2. Karena hati-hati ini. Ini hati-hati. Jangan terbalik. Kalau Y paling dalam, di sini DY dulu. Baru yang luarnya, DX. Ini yang disebut D area. Sama nak D area ini? DY kali DX kan D area. D luas. Sehingga ini berapa? Ini boleh kita tulis apa? X-nya dari 0 sampai 4, DX. Keluarkan DX-nya. Y-nya dari 0 sampai 2, DY. Nah, kalau ini ada variabel, yang belakang dulu dikerjakan. Tetapi karena ini konstan, dua-dua dikerjakan sekaligus. Ini istimewa ya. Ini istimewa. Sehingga ini jadi berapa? Integral dx, x agak batas 0,4. Integral dy, y agak batas 0,2. Ini x batas atas 4 dikurang x batas bawah 0 kali. Y batas atas 2 dikurang batas bawah 0. Jadi ini tinggal 4 dikali 2 berapa? 8. Betul nggak? Persegi panjang ini luasnya 4 kali 2. Nah. Hello. Nah, kalau dibalik sekarang, dibalik Y konstan sama juga. Y konstan. Cuma terbalik letaknya nih. Y konstan tetap Y dulu. Y dari batasnya berapa tadi? Y batasnya 0 sampai 2, ya enggak? 0 sampai 2, X batasnya dari 0 sampai 4. Tapi ini 4 segi panjang yang berlaku ya. Hati-hati kalau dia segitiga atau melengkung, X konstan Y-nya dari bawah sampai melengkung gitu. Ya, belum masuk ya. Nah, dari sini berapa luas 4 persegi panjang? Adalah double integral D area. Ini sama dengan
Hati-hati, karena Y konstan, Y dulu. Y dari 0 sampai 2, baru X dari 0 sampai 4. Hati-hati, kalau X dulu apa sini? Di dalam, maksudnya X di dalam, DX dulu. Baru yang luarnya apa? DY. Jadi ini yang disebut D area. Berapa? DX yang di dalam, DX dulu. Baru luar, DY. Nah, ini pengertiannya, kalau Y dulu, Y yang di depan, DY-nya tarik. Terus X-nya di dalam, maka DX di dalam. Yang biasa dikerjain di dalam dulu, karena ini konstan, boleh dikerjain masing-masing. Tapi hasilnya dikali. Berapa nih? Integral dy, y agak batas 0,2. Integral dx, x agak batas 0,4. Kemudian dimasukkan y batas atas 2 dikurang y batas bawah 0. Kali x batas atas 4 kurang batas bawah 0. Ini 2 kali 4 hasilnya 8. Sama kan? Juga 8. 8 ini yang istimewa. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Nah, yang tidak istimewa itu segitiga. Yang istimewa itu hanya 4 segi pandang atau segi sangkar. Kalau dia bentuknya ya maksudnya terserah mana yang dulu. X-nya konstan, Y-nya konstan juga. Y konstan, X-nya juga konstan, ya kan? Tetapi kalau di segitiga, X konstan, Y-nya berubah. Atau terbalik, Y-nya konstan, X-nya berubah. Kita lihat lagi ya. Segitiga sekarang. Saya gambarkan bentuk segitiga. Ini. Misalnya ini 0 sampai 2, ini sampai 3. Misalnya. Oke. Nah, ini kalau kita X konstan, berarti X terletak antara apa? X terletak antara 0 sampai 2. Nah? Y berapa? Nah, bukan 0,3. Ini kan bukan pas segi panjang atau khusus angka. Dari sini ke sini. Nih, dari sini ke sini. Ke sini. Di sumbu X ini, Y sama dengan apa? 0 enggak? Dari 0. Garis ini berapa? Hitung dulu. Persamaan garis itu pakai persamaan segmen garis. Isinya enggak? X per A tambah Y per B itu 1. Persamaan segmen garis. Ini adalah A-nya 2. Ini adalah B-nya. Jadi persamaan, kalau ini namanya AB, ini namanya persamaan segmen garis AB. Sama apa? X per A tambah Y per B sama. Sebenarnya Anda pakai persamaan garis dua titik bisa melalui 2,0 dan 0,3 sama. Hasilnya sama. Persamaan garis ini berasal dari persamaan garis melalui dua titik sama. Jadi ini X per A. A-nya berapa? 2. Y per B. 3 sama dengan 1. Nah, ini terserah Anda mau modelnya. Kalau mau cari Y, ini apa? Y per 3 sama dengan apa? 1 kurang X per 2. Nah, 3-nya ini dikali silang. Ya, kita dapat apa nih? Y sama dengan 3 kali 1 kurang X per 2. Betul enggak? Boleh begini. Jadi sini Y-nya ini adalah 3 kali 1 kurang X per 2. Boleh kan? Atau dikalikan nih 3 dikurang 3X per 2. Itu enaknya gini. Jadi ini Y-nya dari 0 sampai dengan 3 kali 1 kurang X per 3. Nah ini ada variabel. Ini nggak bisa langsung tadi ya. Oke. Sehingga ini bisa kita hitung berapa luasnya. Bisa kita hitung. Sorry. Berapa luasnya? Luas segitiga berapa? Sama dengan double integral D area. Nah, yang pertama di sini X konstan. Ini agak batasnya. X konstan X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari berapa? 0 sampai
Nah, ini 3 kali 1 kurang X per 2 ya. Hah? Per 2 salah saya ini 2. Ini di bawah nih. 2 ya. Per 2. D area, hati-hati. Kalau di area, Y dalam apa? DY dulu. Yang dalam dulu ya, dalam dulu kali luar. DX. Ini adalah D area, ya kan? Nah, ini boleh kita keluarkan X-nya berapa? DX keluarkan dulu. Y-nya dari 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. D, oh, ada D di sini. Di sini D, DY. Ya kan? Ini punya X, ini punya Y. Karena ini ada variabel, ini yang tidak boleh langsung, tidak boleh. Tidak boleh independen ya. Kalau independen tadi, boleh ya. Nah, ini kita kerja paling dalam dulu. Jadi ini hasilnya apa? Integral X dari 0 sampai 2 dx ya, dikali dengan integral dari Y kan? Y batasnya berapa? 0 sampai 3 kali 1 kurang X per 2. Nah, ini sama dengan X dari 0 sampai 2 dx. Integral dari Y sudah Y tadi kan? Integral dari Y. Y ini masukkan batas atas 3 kali 1 X per 2 dikurangi 0. Betul enggak? Batas atas kurang batas bawah. Hasilnya apa? X dari 0 sampai 2. 3-nya boleh keluar enggak? 3 keluar. Tinggal 1 kurang X per 2 dx. Nah, tinggal kita hitung ini berapa nih? Sehingga ini sama dengan berapa? 3 kali integral 1 dx berapa? Integral 1 dx X dikurang X per 2 itu setengah X. Setengah X. Setengah. Integral E pangkat 1. Hah? Ya, setengah X kuadrat ya. Integral E pangkat 1 adalah setengah kan keluar ya. Integral E pangkat 1 dx adalah 1/1 tambah 1 X pangkat 2. Nah, agak batas berapa? Agak batasnya 2 ya. 0 sampai 2, sorry. Agak batasnya 0 sampai 2. Hingga ini hasilnya 3 kali X dikurang 1/4 X pangkat 2 agak batas 0 sampai 2. Hitung. 3 kali X batas atas 2 dikurang batas bawah 0. 1/4 kali X 2 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Ya. Berarti 3 kali 2 dikurang, ini 4 ya. 4 kurang 1. Hasilnya berapa? 3 kali 1, 3. Benar nggak luasnya 3? Coba hitung. Luasnya ini. Alas kali setengah tinggi. Berapa? Alasnya 2 kali sepertiga tinggi. Alas kali setengah tinggi. Setengah tinggi. Jadi kalau luas segitiga ini berapa? Alasnya 2 kali setengah tinggi 3. 2-nya coret. Hasilnya berapa? Sebutin nak 3 nih. Nanti ini sekali lagi kita menghitung yang istimewa, kita tahu jawabannya. Tapi yang tidak istimewa kita tidak tahu jawabannya benar atau salah. Ya kan? Jelas ya? Oke, ini karena waktunya tinggal ini. Mungkin minggu depan saya akan jelaskan yang satu lagi ya. Baik, ini saya save dulu. Tunggu dulu, absen. Kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ini Hah? Nah, ini tangan Anda di sini kan? Ini tangan saya sama Justin Cap, Justin. Ya. Oke, siap saya dulu ya. Antonius Christian Evan. Tapi ada orang ya. Don ada, sorry. Kalista ada ya. Dian,
Dean apa nih? Lupa ya? Oke. Oh ya ini absennya. Ini absen.